Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Harnia dengan NIM 23376GSD 0732, Prodi PGSD semester 5. Jadi saya akan menjelaskan resume jurnal saya dari mata kuliah pendalaman materi IPS di SD. Jadi jurnal pertama yang saya pilih adalah berjudul Kedudukan Ilmu Pengetahuan Sosial pada Sekolah Dasar. Latar belakang. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan definisi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan pembelajaran IPS adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah pribadi, masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan. Lanjut bagian D, rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya itu ada 3. Yang pertama, bagaimana kedudukan ilmu pengetahuan sosial IPS pada sekolah dasar. 2. Mengapa mata pelajaran IPS penting diajarkan pada jenjang pendidikan dasar. 3. Apa tujuan pembelajaran IPS dan perannya dalam membentuk peserta didik. Jadi bagian C, hasil dan pembahasan. Ilmu pengetahuan sosial memiliki kedudukan penting dalam kurikulum sekolah dasar karena merupakan mata pelajaran yang memadukan berbagai konsep dari disiplin ilmu sosial seperti geografi, sejarah, ekonomi, antropologi, dan sosiologi. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar harus mempertimbangkan kebutuhan anak yang berusia 7-11 tahun. Menurut Piaget, anak yang berusia 7-11 tahun berada dalam perkembangan kemampuan intelektual kognitifnya pada tingkatan konkret operasional. Mereka memandang dunia dalam keseluruhan yang utuh dan menganggap tahun sebagai waktu yang masih jauh. Yang mereka pedulikan adalah waktu sekarang, bukan masa depan yang belum mereka pahami. Pembelajaran IPS menjadi penting dikarenakan latar belakang peserta didik yang tentunya berbeda-beda. Mereka menjadi anggota masyarakat dengan membawa budaya yang mereka alami. Pembelajaran ini tidak berarti apa-apa dalam prosesnya apabila tidak didukung oleh kemampuan guru dan komitmen guru dalam mengajar. Pembelajaran IPS di SD hendaknya lebih menekankan pada unsur pendidikan serta meletakkan dasar pemahaman nilai yang berlaku di masyarakat sekitar baik dengan adat ketimuran maupun agama yang diakui di Indonesia dengan unsur kebinekaannya. Serta tidak dapat dilupakan adalah keterampilan yang akan membuat peserta didik menjadi pribadi yang menjunjung nilai, norma, dan memiliki norma yang baik. Bagian D, kesimpulan. Pelajaran ilmu pengetahuan sosial sangat penting untuk diajarkan pada jenjang pendidikan dasar dengan pendekatan yang lebih menarik dengan keterlibatan siswa yang optimal dalam pembelajaran tersebut. Pendidikan IPS diberikan kepada siswa pada jenjang pendidikan dasar karena siswa sebagai anggota masyarakat perlu mengenal masyarakat dan lingkungannya. IPS sebagai pembelajaran yang memiliki tujuan untuk menghasilkan warga negara yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang masyarakat dan bangsanya, religius, jujur, demokratif, kreatif, kritik, analitis, senang membaca, memiliki kemampuan belajar, rasa ingin tahu, peduli dengan lingkungan sosial dan fisik, berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan sosial dan budaya, serta berkomunikasi dan produktif yang tentunya tidak bisa dipandang remeh. Lanjut jurnal kedua dengan judul Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran IPS di SD. Latar belakang. Pendidikan merupakan suatu sistem yang teratur dan mengembangkan misi yang cukup luas, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan bahwa sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal mempunyai suatu muatan beban yang cukup berat dalam melaksanakan misi pendidikan tersebut. Pentingnya pendidikan karakter dalam semua mata pelajaran, salah satunya yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Hal tersebut bertujuan agar nilai-nilai dalam pendidikan karakter pada saat proses pembelajaran IPS dapat tertanam dengan baik pada diri peserta didik, sehingga hal tersebut akan dapat membentuk suatu karakter peserta didik yang diharapkan.
Bagian B, rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya itu ada dua. Yang pertama, satu, bagaimana hubungan pendidikan karakter dengan pembelajaran IPS di SD. Dua, mengapa pendidikan karakter penting dalam pembelajaran IPS di SD. Bagian C, hasil dan pembahasan. Jadi ilmu pengetahuan sosial merupakan kajian ilmu-ilmu sosial secara terpadu yang disederhanakan untuk pembelajaran di sekolah dan yang mempunyai tujuan agar peserta didik dapat menjadi warga negara yang bermasyarakat. Hasil penelitian SARI 2021, pendidikan karakter dengan pendekatan kontekstual dalam proses pembelajaran IPS, salah satunya pada materi ketampakan alam Indonesia. Materi tersebut berhubungan langsung dengan lingkungan sekitar yang nyata. Tema yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa akan membuat siswa lebih leluasa dan termotivasi dengan proses pembelajaran IPS itu sendiri. Pendidikan karakter pada pembelajaran IPS, terdapat hubungan yang positif antara pendidikan karakter dengan pembelajaran IPS, yakni bahwa dalam pembelajaran IPS menjadi fondasi penting bagi pengembangan kecerdasan personal, sosial, emosional, dan intelektual. Jadi melalui pembelajaran IPS, peserta didik diharapkan mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Sikap dan perilaku menunjukkan disiplin dan tanggung jawab selaku individual, warga masyarakat, warga negara. Model pembelajaran kontekstual pada pembelajaran IPS ini sangat efektif karena dalam pembelajaran, peserta didik diharapkan pada kegiatan pembelajaran akan menemukan kebermaknaan antara suatu hal abstrak dengan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bagian D, kesimpulan. Pendidikan karakter sangatlah penting diterapkan dalam proses pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial IPS di sekolah dasar. Pada proses pembelajaran IPS berlangsung melalui pendekatan kontekstual. Adanya penanaman dan pengembangan pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS diharapkan mampu menghasilkan peserta didik yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai maupun tujuan pendidikan pada pembelajaran IPS. Lanjut pada jurnal terakhir, yaitu implementasi pendidikan karakter melalui pembelajaran IPS di SD. Latar belakang. Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat membuat dampak negatif bagi generasi muda, seperti berkurangnya rasa cinta tanah air, lunturnya nilai-nilai budaya bangsa, serta masuknya budaya luar tanpa penyaringan. Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pendidikan selama ini, karena pendidikan di Indonesia masih menghadapi ketidakmerataan serta hasil yang belum optimal. Kondisi ini semakin berat ketika generasi muda mulai kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Pemerintah berupaya memperbaiki keadaan melalui penerapan pendidikan karakter pada seluruh jenjang pendidikan. Pendidikan karakter menurut para ahli merupakan upaya membiasakan nilai moral, membentuk pengambilan keputusan yang baik, dan menanamkan nilai-nilai keindonesiaan. B, rumusan masalah. Jadi rumusan masalah yang pertama itu bagaimana pengaruh perkembangan globalisasi dan teknologi terhadap menurunnya karakter generasi muda. Dua, mengapa pendidikan karakter perlu diterapkan pada jenjang sekolah dasar. Tiga, bagaimana peran pembelajaran IPS dalam membentuk karakter peserta didik. C, hasil dan pembahasan. Pendidikan adalah suatu proses memanusiakan manusia. Dalam proses pendidikan ini tentunya tidak bisa dilakukan secara instan dan pasti akan membutuhkan proses yang sangat panjang. Dalam pendidikan sekolah dasar terdapat satu mata pelajaran, yaitu mata pelajaran IPS yang di dalamnya mengkaji mengenai pendekatan ilmu sosial dan konsep-konsep dasar mengenai disiplin ilmu sosial. Peran guru di dalam kelas dan di luar kelas. Peran guru memang berdampak sangat signifikan pada sebuah pembelajaran karena guru merupakan teladan bagi siswa-siswi dalam kelas. Guru harus mewujudkan yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu di depan menjadi contoh dan di belakang memberi dukungan. Guru merupakan sosok yang digugu dan ditiru oleh siswanya, maka dari itu sikapnya sangat mempengaruhi dalam tercapainya kesuksesan mengajar.
Apa saja permasalahan yang Strategi pembelajaran dalam implementasi pendidikan karakter di pembelajaran IPS SD. Strategi yang cocok untuk pembelajaran abad 21 ini adalah strategi problem based learning, yaitu strategi menyajikan masalah kepada siswa dan diharapkan siswa mampu menganalisis dan memberikan solusi atas masalah-masalah itu. pembelajaran yang selama ini berlangsung Pada pembelajaran yang membahas mengenai menghargai perbedaan agama, berperilaku jujur dan disiplin, diharapkan siswa mampu menjadi orang yang bisa menghargai perbedaan dan juga siswa dapat memiliki sikap toleransi yang tinggi. Dalam proses pembelajaran meningkatkan pendidikan karakter harus disesuaikan dengan yang ada di dalam kurikulum dan juga harus diajarkan secara langsung. Karena sejatinya pendidikan moral ini akan terbentuk dengan kebiasaan yang dilakukan. Pada pembelajaran abad 21 ini, siswa diharapkan mampu menyaring kemajuan teknologi dan juga kemajuan globalisasi. Bila siswa mampu memiliki moral dan cara berpikir yang baik, maka dia akan menjadi manusia yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Lanjut bagian D, kesimpulan. Dalam pengembangan pendidikan karakter di pembelajaran IPS di SD, diharapkan perlunya kerjasama semua, yaitu guru, orang tua, dan sekolah. Guru diharapkan sebagai fasilitator yang mampu menjadi pendukung siswa dalam pengembangan pendidikan karakter. Dengan adanya mata pelajaran IPS ini, siswa diharapkan mampu menjadi orang yang memiliki kepekaan terhadap sosial yang tinggi. Dengan dilakukannya pembelajaran IPS, juga siswa diharapkan bukan hanya mengerti pembelajarannya saja, tetapi juga harus bisa mengamalkan pengetahuan yang telah dia dapatkan.